Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Pusat Perbukuan BSKAP Kemendikbudristek RI Bapak Supriyanto MA. Yang kami hormati Bapak Koordinator Program dan Anggaran BSKAP Bapak Hafiz Muhsin. Baru hari ini nih bertemunya dengan dekat. Biasanya bertemu juga tapi jauh-jauh. Dan Pak Hafiz, kami ini di DPR RI suka ketuker. Karena kami punya bagian di DPR RI namanya BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi waktu kami mengikuti sosialisasi kurikulum, kita bilang kenapa ya BKSAP ada di sini? Wah, kita mau pergi ke luar negeri yang mana nih? Ternyata ini badan baru ya, namanya Badan BSKAP. Yang kami hormati Bapak Kepala RPMP Bapak Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Johan Ahmadi MS MED, dan tentunya wabil khusus ini kakanda saya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Eri Yuliani Hidayat MPD, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Dr. Andes Sehmi MPD atau yang mewakili. Dan tentunya yang berbahagia hari ini adalah Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu pemerhati pendidikan seprovinsi Bengkulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan. Karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini, pertama-tama tentu kita bersilaturahim, dan yang kedua kita akan mengikuti acara workshop pendidikan. Salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman reformasi. Dan karena tadi sudah pakai pantun, saya juga harus berpantun juga. Belum. Jangan cakap dulu, harus ngeledek namanya. Walaupun senang juga dengannya. Sungguh manis buah semangka. Aduh, yang kenceng dong sambil begini. Ya Ibu Bapak ya, aku ulang ya. Sungguh manis buah semangka. Warnanya merah jika dibelah. Sebelum acara kita buka, mari bersama kita ucapkan Bismillah. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, tadi disampaikan oleh sosialisasi tentang kurikulum ini baru diselenggarakan di 9 provinsi se-Indonesia. Dan kita nih Bengkulu termasuk di dalam yang 9 itu. Tepuk tangan untuk kita. Ini karena budi baik daripada BSKAP yang memberikan prioritas kepada kita di Bengkulu untuk bisa mengetahui apakah yang akan terjadi, apakah perubahan yang sedang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Kenapa saya menginginkan Bengkulu lebih mengetahui terlebih dahulu? Karena Charles Darwin mengatakan bukanlah yang terkuat yang akan menang, bukanlah yang terbesar yang akan bertahan,
Kalau yang terbesar berarti dinosaurus hari ini bertahan. Tetapi yang mampu beradaptasilah yang akan bisa bertahan. Nah, kita di Bengkulu ini, saya mengantisipasi bahwa kita butuh adaptasi yang waktunya lebih panjang. Sehingga kita akan bisa menyerapnya lebih baik lagi dan menyampaikan lokal di Bengkulu ini kalau mengadakan perubahan kurikulum, maka yang terbaik bagi Bengkulu tambahkan ini itu. Nah, kalau kita nggak punya waktu yang panjang, adaptasi kita nanti akan kepepet dan maka kita lah yang termasuk orang merugi. Nah itu karena kita juga baru menyadari bahwa kita ini baru menghadapi masa pandemi COVID, di mana kita kemudian mengalami perubahan yang sangat signifikan dari pembelajaran tatap muka kemudian menjadi daring, padahal semuanya tidak siap. 2 tahun sudah hampir 2 tahun, mau 2 tahun lah ya. Hal ini berlangsung. Pak Hafiz, itu waktu baru terjadi ya, kira-kira pada tahun 2020, waktu mulai pembelajaran daring dilakukan, itu saya telepon ke Moko-Moko, kemudian ke Kaur, kampung saya itu di Kaur, kemudian di pinggiran kota Bengkulu, pinggirnya gitu ya. Itu yang namanya pembelajaran dengan daring itu sangat tidak bisa dilakukan di kami. Kita tidak punya sinyal, gadget kami tidak ada, kemudian kesiapan dari pembelajarnya, kesiapan dari muridnya, itu semua kemudian menjadi satu hidangan yang membuat loss learning terjadi di Bengkulu. Dan kita bersyukur juga bahwa kita bersyukur kalau ada guru-guru yang kemudian kreatif. Tapi masalahnya guru kreatif ini 100, ya ada 10 lah, banyak juga yang kreatif. Bagaimana kemudian mereka kalau tidak bisa dilakukan daring, tidak punya sinyal, maka dilakukan yang namanya piket ya Pak Hafiz. Berkunjung ke desa ini, satu guru ditugaskan, kemudian ngumpulin muridnya, belajarlah sekian, bayangkan seperti itu. Ya, dengan kondisi seperti itu apa sih yang kita harapkan? Itu tuh ibarat kata daripada enggak lah, sudah menggugurkan kewajiban aja. Dan itu tidak bisa berlaku lama, itu hanya bisa berlaku ya darurat lah. Nah ini tidak kita sangka-sangka, hampir 2 tahun kita akan melalui ini. Karena itu kurikulum yang baru, yang beradaptasi dengan keadaan inilah yang memang kita tunggu-tunggu. Bapak dan Ibu, karena pentingnya ini Pak Hafiz, maka saya menghadirkannya ini tidak hanya dari kota Bengkulu, tapi dari berbagai daerah. Ada yang dari Muko-Muko Pak Hafiz, coba dari Muko-Muko hadir? Nah, lihat. Muko-Muko itu perjalanannya 6 jam. Nah, coba berdiri dulu Muko-Muko. Muko berdiri. Perjalanannya itu 6 jam. Katanya gini, enggak deh Bu Dewi, aku tuh 3 jam ya, 3 jam kira-kira pakai nyawa cadangan ke 10 lah ya. Pokoknya kalau Muko-Muko itu kepala sakit, jalannya belok-belok lah pokoknya ya. Itu hadir karena ingin mendengarkan langsung. Saya memberikan kesempatan Muko-Muko harus hadir supaya mereka bisa mendengarkan langsung sehingga tidak ada yang terdisrupsi gitu ya, terdistrak informasi ini. Datang juga tadi disampaikan ujung atas Muko-Muko, ujung bawah Pak Hafiz berbatasan dengan Lampung, yaitu dari Kabupaten Kaur. Nah, coba dulu Kabupaten Kaur, silakan berdiri. Ya. Ini Kabupaten Kaur ini butuh waktu 5 jam perjalanan. Nah, begitu. Ada yang dari Lebong ya? Lebong datang nggak ya? Nah, inilah Lebong. Ini Lebong juga jauh. Jadi itu yang ujung-ujung. Ujung ini 4 jaman, kemudian dari Rejang Lebong itu dari Kepahyang. Itu kalau mau sampai ke Kepahyang Pak Hafiz pakai mabuk dulu. Mabuk payang.
namanya mabuk kepayang. Nah itulah gimana. Nah itu, tapi mudah-mudahan nanti kalau pas pulang itu pas agak mabuk nggak rontok ilmunya ya. Kemudian ada dari Seluma, dari Bengkulu Selatan, begitu, Benteng. Jadi saya mengupayakan ada pemerataan di seluruh kabupaten. Kami punya 9 kabupaten dan 1 kota. Program ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali, dan bahwa ini kami bisa mendapatkan terlebih dahulu itu merupakan berkah bagi kami semua. Dan kita akan mengikuti ini Bapak dan Ibu sampai dengan siang hari nanti. Mohon hadirkan seluruh hati dan pikiran di ruangan ini. Kalau ada yang punya bisnis 2 miliar, Bu rumah nggak bisnis Bu. Kalau ada yang masih mikirin, aduh anak murid saya di pembelajaran ada apa enggak, WA aja, bacanya nanti setelah kegiatan ini selesai. Dan yang saya harapkan lagi bahwa ilmu ini pertama-tama bermanfaat bagi yang hadir dan kemudian mohon ditularkan kepada yang lainnya. Nah itu baru bisa mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya. Pak Hafiz melihat antusias dari komunitas atau warga pendidik di Bengkulu ini, coba bayangkan ya, jauh-jauh kan datangnya, serius kan? Dengan kondisi yang Pak Hafiz tidak pernah bayangkan bahwa jauh-jauh gitu, lihat antusiasnya luar biasa. Mohon nanti berikan kesempatan lagi untuk bisa melakukan sosialisasi ini lagi kepada yang lainnya. Nah, kita doakan ya Ibu Bapak, mudah-mudahan Pak Hafiz kembali lagi ke Bengkulu. Amin. Sudah cuci muka di Bung Karno? Belum. Masih udah. Pantes kelihatan ganteng ya. Nah, Pak Hafiz harus pergi ke Bung Karno. Cuman mohon ya nanti pulang ke rumah ya. Karena katanya kalau di sana nanti akan lebih segar karena airnya segar. Yang kedua, mudah-mudahan Pak Supri, Pak Hafiz dan semuanya dari Jakarta ini kita backupannya banyak ya yang datang ke Bengkulu. Mudah-mudahan nanti kembali lagi kami menantikan kehadirannya, dan Bapak Ibu memang sangat ditunggu di Bengkulu, buktinya bahwa memilih waktu yang tepat, yaitu lagi musim duren. Makanya kalau makan duren di Bengkulu sekarang ini yang ada cuman 2, enak dan enak banget. Karena kalau udah yang agak nggak enak udah nggak kepake. Jadi dan kemudian ada duku, ada manggis, semua buah-buahan ada, rambutan, gitu ya. Itu menandakan memang kami sangat mengharap-harap kehadiran Bapak dan Ibu dan berterima kasih. Dan itu sekali lagi ini mudah-mudahan kehadiran mungkin yang pertama ataupun keberapa, tapi ini bukan yang terakhir. Kehadiran selanjutnya sangat kami tunggu-tunggu. Nah, demikian dari saya. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop pendidikan sosialisasi kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran dibuka dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.